Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Furqon Pejaya Anugrah Trosobo, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Kita awali kajian subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita kaji hari ini melanjutkan yang kemarin karena ada permintaan bagaimana sebuah masjid, khususnya Masjid Al-Furqon ini bisa di-manage, bisa dikelola dengan bagus. Kita ketahui bahwasanya masjid ini insya Allah masjid besar. Kalau tidak dikelola dengan bagus, maka fungsi daripada masjid itu tidak akan bisa terlaksana dengan bagus. Kemarin kita sudah memahami apa itu masjid. Jadi masjid ini adalah tempat untuk sujud. Masjid ini adalah bangunan yang merujuk kepada suatu bangunan di mana tempat ibadahnya umat Islam dilaksanakan di situ. Nah, yang perlu saya ingatkan hari ini adalah masjid itu mempunyai fungsi bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tapi masjid itu juga berfungsi sebagai fungsi sosial. Artinya dalam kehidupan umat manusia ini masjid itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mempermudah urusan kehidupan manusia. Masjid juga digunakan sebagai fungsi ekonomi. Bagaimana memberdayakan ekonomi warga masyarakat masjid itu bisa dikelola dengan bagus. Ada juga masjid ini sebagai fungsi budaya. Artinya segala cipta rasa karsa kehidupan manusia ini diciptakanlah budaya. Budaya ini dimulai dari masjid ini. Jadi masjid ini mempunyai fungsi budaya dalam kehidupan kita. Ada juga masjid ini sebagai fungsi sasi dan hankam, apa ya? Istilahnya itu politik lah. Politik dan pertahanan keamanan. Artinya dulu ketika tahun 65 kan kita diingatkan ketika zamannya pemberontakan PKI itu banyak orang yang tidak sholat bisa masuk masjid supaya apa? Supaya aman, tidak disembelih kan gitu ya. Jadi ada siasa ya. Siasa itu artinya politik. Dan masjid juga sebagai transformasi ilmu. Jadi mari kita gunakan fungsi masjid yang sedemikian banyak ini kita fungsikan. Jadi fungsi itu akan terlaksana kalau itu difungsikan. Mohon maaf, mic ini aja meskipun bagus, kalau tidak berfungsi bagaimana? Ini bukan hanya struktural tapi fungsi. Jadi sesuatu itu akan berfungsi kalau difungsikan. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah masjid kita ini berfungsi seperti ini? Atau jangan-jangan enggak, fungsinya cuma satu, sebagai apa ini tadi? Tempat peribadatan saja. Nah, ini perlu untuk kita sikapi ya. Oke, karena itu butuh adanya manajemen. Apa manajemen itu? Yaitu pengelolaan masjid. Untuk manajemen masjid ini kita harus memahami, jadi manajemen ini adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, secara terencana dalam rangka untuk mencapai tujuan. Manajemen masjid ini dilihat dari fungsi manajemen itu kan ada 4 ya.
Kalau dalam bahasanya Josteri itu namanya POAJ ya. POAJ itu apa? Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Kalau dalam masjid bisa disebut perencanaan atau planning, pengorganisasian, terus penggerakan dan pengarahan. Nah, yang terakhir ini adalah pengorganisasian dan pengawasan. Jadi sebuah masjid ini perlu dikelola dengan bagus, manakala takmir yang ada di masjid ini bisa melaksanakan tugasnya. Sebab inti manajemen itu di leadership. Apa Pak leadership? Kepemimpinan. Kalau kepemimpinan masjid ini berjalan, ya fungsi masjid ini akan terlaksana. Minimal 3 lah. Meskipun tidak harus 6 kan itu ya. Tidak hanya 1 aja fungsi masjid itu sebagai tempat apa tadi? Beribadatan. Pertanyaannya apa sih manajemen masjid itu? Yaitu mengelola dan memakmurkan masjid dengan strategi yang jitu. Apa jitu itu? Jitu itu yang pas, gitu, yang tepat. Nah, ketika berbicara manajemen masjid, paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, how to image. Bagaimana sih gambarannya masjid itu? Yang kedua, Bapak Ibu, how to manage, bagaimana mengelolanya. Yang ketiga adalah how to make success, bagaimana sebuah masjid ini bisa dikelola sehingga bisa sukses. Gitu ya. Oke. Saya langsung saja di sini, kita coba untuk membicarakan tentang prinsip manajemen masjid. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, prinsip manajemen masjid yang harus kita pahami, yang pertama adalah melayani. Jadi prinsip ini, makanya sebagai takmir itu pelayan, bukan penguasa, gitu loh. Istilahnya pelayan itu. Yo ngelayani jamaah kan itu ya, jamaah butuh minum, yo dilayani, itu takmir itu. Jamaah butuh apa? Nanti kita coba. Yang kedua memahamkan. Yang ketiga mensosialisasikan. Keempat membangun network jaringan kerja. Dan yang kelima adalah mempertanggungjawabkan. Materi sudah saya share, nanti bisa dibaca ya. Baik, Bapak Ibu, melayani. Apa yang harus kita layani? Jamaah. Siapa sih jamaah kita itu siapa gitu loh. Dan apa kebutuhan jamaah ini apa? Yang ketiga, apa harapan yang diharapkan oleh jamaah kita itu? Di sini itu apa? Yang keempat, bagaimana tingkat kepuasannya? Ini perlu kita ukur. Nah, kita ini sejak dulu sampai sekarang masjid ini yo gak pernah dipikirkan sopo jamaah kadang-kadang yo gak kenal. Kira-kira kita sudah kira-kira kita ini sudah paham nggak peta jamaah kita ini? Jangan-jangan nggak tahu ini. Si A, si B, itu kerjaannya opo, anaknya piro, penghasilannya berapa. Terus sekarang posisinya bagaimana? Pernah memikirkan itu enggak kita ya? Enggak pernah ya. Terus apa yang dibutuhkan mereka itu apa? Gitu loh. Nah, ini perlu untuk kita sikapi Bapak Ibu. Yang kedua, mensosialisasikan. Kita takmir ini harus mensosialisasikan program yang ada di masjid ini kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu nggak pernah memikirkan, nggak pernah perhatian dengan kita. Karena apa? Kita nggak pernah mensosialisasikan program kita. Masjid itu ada apa? Atau jangan-jangan nggak ada kegiatannya masjid itu. Nah, ini perlu untuk makanya kayak ada pengajian ini ya, kuliah subuh, langsung di-share, disosialisasikan. Jadi kalau kita punya peta jamaah ini,
seluruh jamaah kita itu punya HP, begitu ada pengajian langsung di share. Nanti yang datang, umpamanya Ustaz Taufik, wah itu temanya apa? Gitu. Oh, kita itu iki Mang Pasri ini ono ngaji, kait. Oke. Yang ketiga, networking. Apa networking ini? Membangun jaringan kerjasama dengan masjid yang lain, dengan pemerintah setempat, dengan masyarakat. Ayo kita jadikan kerjasama di masjid ini gitu loh. Strategis loh Pak masjid ini. Saya tadi naik mobil Pak, saya turun di depan langsung masuk masjid. Luar biasa kan masjid ini ya. Makanya strategis kita hanya mengembangkan networking. Apa networking? Kerja sama. Sudah enggak kita kerjasama dengan masjid-masjid yang lain? Atau dengan pemerintah kita? Besok itu ada kegiatan apa? Sudah, taruh di masjid aja Pak. Gitu. RT, RW, masuk sini gitu loh. Jangan-jangan RT enggak pernah ke sini. Monggo ya. Oke. Nah, yang keempat, memahamkan visi dan misi masjid kita ini apa sih? Atau jangan-jangan nggak punya visi dan misi ya? Visi itu adalah ide, ya kan? Apa yang akan dicapai. Sedangkan misi itu adalah bagaimana upaya untuk mencapai visi itu. Realisasinya bagaimana? Tujuan dan target yang dilakukan di masjid ini apa? Sehingga apa? Masyarakat bisa paham, bisa kurang paham, atau mungkin salah paham, atau yang gagal. Jangan-jangan masyarakat kita ini yang mana ini? Yang gagal paham ini. Tolong Pak ya, ayo manajemen masjid ini dilakukan dengan bagus ya. Oke. Yang kelima, tanggung jawab, responsibility, yaitu setiap aktivitas yang kita lakukan di masjid ini harus jelas siapa saja yang bertanggung jawab dan apa yang dipertanggungjawabkan. Makanya kepengurusan takmir ini nanti tolong dibatasi dengan waktu minimal 2, maksimal 5 tahun, 2 sampai 4 atau maksimal 5 tahun, dan bisa dipilih kembali. Bisa dipahami ya? Nah, ini kadang-kadang kita itu takmir gak ono pergantian, soalnya gak ono sing gelem tadi ada gitu. Wow, padahal takmir itu mempercepat masuk surga loh itu. Kita itu kurang apa ya? Kurang greget memasarkan takmir ini. Minimal itu pernah jadi takmir sehingga nanti di hadapan Allah itu apa sing mbok lakoni nalikane ana donya. Saya pernah jadi takmir, ngono. Ada kebanggaan. Apa tadi apa, gak tadi apa-apa ya Allah. Lah, itu. Gitu Pak ya. Aduh, monggo dipikirkan ini ya. Oke. Ya dengan tahu enggak? Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamis sholata wa ataz zakata." Ya Pak. Orang yang memakmurkan masjid takmir itu bukan sembarangan orang loh. Jadi bukan sembarangan orang. Makanya ada kualifikasinya sebagai seorang takmir itu. Terus apa itu? Walakum yaksha illallah, dan mereka tidak akan takut kecuali dengan Allah. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan seorang takmir ini akan senantiasa hidupnya diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi takmir itu minimal 1 hari itu bisa sholat jamaah nang masjid 1 kali minimal. Takmir gak tahu nang masjid belas. Ada enggak? Saya bicara bukan ketua loh, pengurus loh. Kok dianggap takmir ketua saja? Bukan. Nanti kita coba sedikit, ada waktu lagi 1/4 jam lagi ya. Saya terus terang hari ini mau ke Trenggalek Pak. Ya, menemani Pak Emil.
ada giat di Trenggalek sana. Saya harus datang lebih awal, nggih. Baik, Bapak Ibu, dalam pengelolaan masjid ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Ada idaro, ada imaro, dan ada riayah. Nah, ini kadang-kadang kita nggak paham ini. Makanya hari ini kita coba untuk membicarakan ini. Ini aja pembahasan kita. Baik, idaro. Idaro itu apa sih? Administrasi manajemen. Jadi pengelolaan masjid diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik. Ini namanya apa? Idaro. Nah, nanti kita coba untuk membahas ini. Yang kedua, imaro. Apa itu imaro? Aktivitas memakmurkan masjid, pengelolaan masjid yang berkaitan dengan mengembangkan dan memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini kayaknya belum tersentuh ini ya. Yang ketiga, riayah, pemeliharaan fisik masjid. Yaitu memelihara, menjaga, mengembangkan fisik masjid ini, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Makanya dalam struktur takmir itu 3 itu harus ada. Kita nggak pernah membicarakan takmir ini ya. Idaro, imaro, sama riayah. Kita biasanya seksi pembangunan, seksi apa. Padahal di Islam sudah ada aturannya yang begini. Kita nggak pernah menggunakan ini. Baik. Jadi seorang takmir itu dengan kepemimpinannya bersama dengan seluruh segenap pengurus merencanakan apa kegiatan yang efektif yang akan kita lakukan. Setelah itu mengadakan rapat koordinasi. Nah, baru melaksanakan apa? Kegiatan. Ini langkah-langkah di dalam manajemen masjid. Baik. Apa yang saya katakan di awal tadi, bagaimana seorang takmir itu bisa menentukan wilayah dakwah masjid ini. Kira-kira masjid ini sampai di mana sih wilayah dakwahnya? Mohon maaf, Pak Kusno, jauh nggak rumahnya dari sini? Jauh. Oh, 1 meter. Itu sudah harus tahu itu ya. Pendataan jamaah, sudah pernah didata nggak jamaah kita? Tahu Pak, didata, masukkan di komputer, dimasukkan di internet itu, sehingga kemana-mana kita lihat jamaah kini sopuai, gini, lengkap datanya. Sehingga kalau bangun pas iki, nek digawe iki 100-an, oh cukup iki, aku duwe jamaah 100 ping 100 piro Pak? Dulu kan gitu ya. Oh, kita itu bangun apa-apa gak duwe. Soalnya apa gak tahu jamaahnya itu piro ya gak ero. Sing dijakuki pewancet, bendara itu gitu. Oke. Merencanakan kegiatan. Selama setahun itu kegiatannya apa? Itu sudah direncanakan itu. Terus mensosialisasikan kegiatan itu. Nah, yang terakhir apa? Membuat. Sebenarnya manajemen itu intinya di sini aja. Nggak terlalu sulit. Cuma kita aja kadang-kadang nggak melakukan itu. Jadi pengelolaan idaro masjid itu diantaranya adalah merencanakan, melakukan perencanaan. Sebuah kegiatan kalau tidak direncanakan sulit. Allah aja mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Artinya apa? Harus direncanakan. 2, pengorganisasian. Pengorganisasian itu bukan membuat organisasi, tidak. Bagaimana kita mengarahkan, mengajak orang-orang untuk terlibat di dalamnya, dalam rangka mensukseskan kegiatan itu namanya pengorganisasian. Pengadministrasian, nanti kita coba untuk membicarakan ini terakhir. Ya apa, ini diadministrasikan. Sudah membuat administrasi keuangan enggak? Sudah punya inventaris yang tertulis nggak di sini nih? Jangan-jangan inventaris kita nggak ada di sini, atau nggak tahu, atau nggak pernah ditulis. Kita punya mic berapa Pak? Belum pernah tahu. Ada, nah, itu harus jelas. Termasuk keuangan. Makanya nanti tolong ya, keuangan masjid ini iso gak usah diselangno wong. Nek diselangno wong buyar Pak. Makanya keuangan masjid itu nggak boleh dipinjamkan, wis unai. Tapi kalau keuangan lain, infak sodako nanti boleh, itu lain itu ya. Oke. Jadi planning ini adalah
siapa atau apa dulu, apa yang harus kita lakukan. Siapa yang bertanggung jawab. When, kapan kita harus melakukan. Where, di mana. How, bagaimana. Itu sudah terjawab di pengelolaan ini. Nah, kita kadang-kadang adakan kegiatan nggak jelas. Sopo yang tanggung jawab yo. Liane ketua ambek sekretaris atau marbut doa ya. Kegiatan rapat, acaranya apa? Ini karo rapat, nanti tolong Pak ya, karena sudah saya share ya. Jadi acaranya apa, tempatnya di mana, pelaksanaannya bagaimana, siapa pembicaranya, panitianya sopo, undangannya ya opo, peralatannya yang dibutuhkan opo, tujuannya opo, biayanya berapa, dan peruntukan serta sumber dananya didapatkan dari mana. Semua ini sudah tercover sehingga enak kita itu. Makanya pengelolaan masjid ini penting, luar biasa ini ya. Sebuah masjid kalau tidak dikelola ya acak-acakan ya pancet kayak gitu. Nah, makanya beberapa masjid yang ada itu nek anak bangun mesti kan golek, mohon maaf ya bahasa Jawa yang golek-golek jalan-jalan itu. Mohon maaf Pak, jangan itu ketoro, gak dikelola dengan nek dikelola dengan bagus, umat Islam ini besar, jamaah saya itu besar, gak usah jauh-jauh nang jalan. Itu kan merendahkan diri. Mau soal Furqan jauh-jauh dalan ngono. Aduh. Ada enggak gitu? Jangan dah ya. Itu bukan Al-Furqan itu. Gitu ya. Nah, ini organisasi kepengurusan. Saya singkat aja ya. Monggo. Ini loh organisasi takmir itu ini Pak. Ada ketua, bendahara, sekretaris, ada penasihat, monggo. Nah, yang penting 3 ini harus ada. Apa? Idaro, imaro, riayah. Itu. Idaro itu adalah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengadministrasi dan melaporkan, itu idaro. Sedangkan imaro ngurusi peribadatan, pendidikan, PAPI, JIS dan lain sebagainya. Sedangkan bagian riayah Pak, pemeliharaan masjid, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira 3 ini sudah apa ya, terkualifikasi enggak? Oh gak ada orangnya, oh ada tulisannya dok. Oh gitu. Makanya nanti disosialisasikan. Nek kata ini pelaksanaan reformasi takmir. Jadi seneng loh reformasi takmir. Reformasi takmir orang 3 dok. Jadi sekedar diketahui, jumlah pengurus itu harus disesuaikan dengan volume pekerjaan. Ini volumenya pekerjaan sedikit, ya pengurusnya sedikit aja, gak usah dicantumkan semua, tapi titip jeneng tok. Oh no Pak, titip jeneng. Terus gak usah gitu ya. Masa bakti takmir itu antara 2 sampai 4 tahun dan bisa 5 tahun tertinggi. Sudah berapa tahun gak diganti-ganti. Jadi mekanisme pemilihan kalau bisa dilakukan di masjid ini melalui musyawarah. Syukur-syukur habis Jumatan itu ojo musyawarah gak jelas, ditutup-tutupi, bengi pisan. Jam 12. Ya iya gak ada yang teko itu, tertutup itu. Pengurus yang dipilih berdomisili di sekitar masjid loh Pak. Ojo sing ado-ado. Ono Pak Anu tadi, siapa takmir masjid sana itu Pak? Ini Pak Yasin, wong kene takmir ono kono, kasih ngono maaf Pak Yasin ya. Kalau bisa ya sekitar masjid, makanya jenengan pas tadi takmir itu pas ide masjid itu lho, sing jamani lho. Ojo sing ado-ado, wong sing ide jarang teko pemane. Jadi takmir ini adalah bukan penguasa Pak, ya takmir ini pelayan. Jadi seorang yang menerima amanah oleh jamaahnya untuk memimpin mengelola masjid ini dan memakmurkan, itu takmir. Jangan mentang-mentang aku takmir ya, tadi opo awakmu? Jangan. Nah, fungsinya takmir ini membina organisasi administrasi ini, 2 membina memakmurkan imarohnya. Jadi idaro sama imaro ini
fungsinya takmir sebenarnya ini. Takmir kadang-kadang nggak tahu fungsinya, nggak tahu tugasnya. Tugasku yopo yo. Nah, insya Allah setelah ini nanti tahu ya. Oh, tugasku ternyata berat yo gitu. Jadi bentuk usaha memakmurkan masjid diantaranya melalui peribadatan, penyelenggaraan pendidikan. Usahakan harus ada ini pemberdayaan ekonomi umat, menyelenggarakan besar Islam. Syukur-syukur ada klinik masjid. Wah, luar biasa. Rame Pak masjidnya, ono klinik ya. Ya. Bidang riaya tadi sudah sampaikan ya. Ya apa arsitektur masjid, pemeliharaan sarana prasarana, halaman, lingkungan. Ini bagian riaya gitu ya. Oke. Langkah-langkah dalam memakmur masjid tadi sudah saya sampaikan ini ya. Nah, ini yang penting terakhir kekurangan kita selama ini administrasi. Mohon maaf ya. Masjid ini terawat dengan baik dan terjaga kebersihannya selalu itu karena apa? Administrasinya bagus. Kegiatan organisasi administrasi masjid, pelaksanaan ibadah. Soalnya apa? Sudah terorganisasi dan teradministrasi. Jadi kegiatan pencatatan data jamaah tetap dan yang tidak tetap, ada nggak yang tetap di sini? Ono sing kolo-kolo dok Pak yo, nek Jumatan dok rene, nek jamaah gak rene ada gitu. Itu jenenge jamaah tidak tetap. Tolong itu ada pencatatan itu. Tanggal sekitar masjid dan secara tetap sewaktu-waktu hadir di masjid baik pada kegiatan sholat itu. Administrasi ini membuat data kehadiran. Kira-kira kalau maghrib berapa kehadirannya? Jumlah jamaahnya, nama jamaahnya, pekerjaannya, keahliannya, latar belakangnya. Sudah kira-kira? Sudah ya? Alhamdulillah itu ya. Administrasi surat menyurat. Tolong ini surat menyurat. Halo. Dari surat itu hendaknya ada di sini semua saya berikan ya. Ada nomornya, ada ringkas, minimal dibuat 2, 1 untuk arsip kan itu ya. Semua surat itu diarsipkan supaya tahu. Kita gak duwe arsip belas sih kadang-kadang. Ono undangan ya dibuat ngono tok itu ya. Jadwal khotib, daftar khotib, nama jadwal khotib ini setiap minggu selama 1 tahun. Setiap bulan diumumkan pada papan pengumuman. Khotib yang akan datang itu ini, kan itu ya. Itu sudah diumumkan. Tema khutbahnya kalau bisa Pak, ditulis supaya tidak terjadi crash. Wingi nerangno masalah 5 amalan yang dicintai oleh Allah. Ternyata minggu ini sama lagi, ada gitu. Makanya setiap khotib minta apa? Tema. Kemarin saya ngisi di Pondok Jati situ, Masjid Besar itu. Ustadz temanya apa? Langsung Pak, 2 hari itu saya kasih tema. Jadi tema itu penting. Nah kita enggak serabutan pokoknya. Jurnal kegiatan masjid. Oh ini kapan dilaksanakan, kegiatannya apa, keterangannya bagaimana. Punya jurnal tertulis ini. Jangan-jangan nggak punya ini. Halo. Administrasi perlengkapan termasuk ini ya, semuanya nanti dibaca itu ya. Oke. Inventaris, sudah diinventaris belum? Punya komputer berapa, mereknya apa, keadaannya apa. Sehingga nanti ketika tanggung jawab laporan pertanggungjawaban punya data inventaris. Karena nggak punya data inventaris, ya digok muli ambek tak miring apa. Oke, administrasi keuangan, pengelolaan keuangan ini tekon di duit kanggo opo ae, sesuai enggak dengan perencanaan. Ini penting. Administrasi keuangan ya. Administrasi keuangan ini pengeluarannya bagaimana disesuaikan dengan rencana. Jadi tahun anggaran masjid itu dimulai pada bulan Muharram, bulan pertama itu ya, sampai bulan Dzulhijjah atau menyesuaikan pos-pos pengeluaran untuk peribadatan, pendidikan dan lain sebagainya. Setiap transaksi dibuat dalam buku kas, ditutup dalam bulan tiap bulan dan ada tanda tangan siapa? Bendahara dan ketua. Setiap bulan ono itu. Cek ero, saiki saldone piro, kan gitu ya.
Nah, kita kadang-kadang nggak erup beles iki ya. Nah, gitu ya. Ya. Jadi pedoman pengeluaran harus ada tanda terima, harus ada kwitansi, harus ada nota, dan itu disimpan. Kwitansi itu dikasih nomor gitu ya. Tolong nanti dibaca, ini insya Allah cukup lah. Nah, paling akhir kelemahan pengelolaan masjid kita ini Bapak Ibu tidak menerapkan prinsip manajemen. Terbatasnya kemampuan para pengelola. Makanya kalau milih ojo sing tuwek-tuwek dok. Ya sing nom-nom, sing gagah-gagah, sing pinter-pinter itu. Program yang ditetapkan tidak aspiratif, programnya pewancet ae. Tidak merata prasarana yang dimiliki. Pengurus masjid bersifat tertutup. Enggak tahu ngomong belas, enggak tahu rapet, ya. Kurangnya kesadaran berjamaah, upamane pengurusnya malah gak jamaah. Saya kira itu ya. Oke, sekedap. Langsung. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pengurus harus benar-benar mengerti tentang manajemen masjid. Halo. Pengurus harus mengerti tentang manajemen. Yang kedua, pengelolaan masjid harus bersumber pada idaro, imaro, dan ya. Kalau pengelolaan masjid tidak bersumber dengan itu, ya gak bisa masjid ini dikelola dengan bagus. Ini prinsip di dalam ajaran Islam. Itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya belum bisa membuka pertanyaan. Saya ditunggu oleh sekjen itu di luar ya. Jadi saya harus ke sana. Kalau saya nanti agak siang, saya nyampe di sana jam berapa? Saya terus terang mau meng-cancel, tapi saya nggak bisa Pak meng-cancel. Pak Gus Dongge ngapunten. Maunya saya Pak, saya tidak bisa. Gak bisa Pak, saya disekolahkan oleh negara tinggi-tinggi, terus hari ini dikongkon ngaji, gak gelem itu loh, gak enak saya itu ya. Jadi intinya ngaji hari ini, mohon maaf dengan terpaksa saya harus ngakhiri ya. Nah, silakan Bapak Ibu baca di situ, insya Allah bulan depan kita ketemu lagi gitu ya. Gak apa-apa Pak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.